Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di kelas 5. Kali ini kita akan membahas di kelas 5 bab yang keempat, hidup lapang dengan berbagi zakat. Sebelum kita mempelajari materi di bab 4 ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar dengan mengharapkan ridho dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baiklah anak-anak, di bab 4 ini materi tentang zakat. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pada elemen fikih peserta didik mampu memahami apa itu zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah, serta memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Apa itu zakat fitrah? Apa itu syarat dan ketentuannya? Untuk siapa zakat itu? Dan yang berikutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan baik dan benar. Pengertian zakat. Adapun zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Yang mana orang-orang yang berhak menerima zakat disebut juga dengan mustahik zakat. Adapun salah satu dalil tentang zakat fitrah, salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah dan tunaikanlah atau laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-ayah. Berikutnya, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Hukumnya adalah wajib, yang artinya apabila kita laksanakan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Kemudian syarat wajib zakat.
Beberapa syarat wajib zakat adalah: 1. Beragama Islam. Jadi, selama kita adalah seorang muslim, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah baligh. Baligh artinya itu dewasa atau sampai kita sudah memasuki usia yang baligh atau dewasa. Yang berikutnya adalah yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat merupakan salah satu syarat wajib zakat. Berarti orang yang tidak berakal sehat atau orang gila atau barangkali orang yang kurang waras ODGJ itu tidak masuk dalam syarat wajib zakat. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Dan yang berikutnya adalah milik penuh, ya, miliknya sendiri, bukan barang yang dimiliki oleh orang lain. Dan berikutnya adalah mencapai 1 nisab. Kemudian yang terakhir adalah berlalu 1 tahun atau 1 haul. Sudah mencapai harta yang kita miliki, yang wajib kita keluarkan sudah lebih dari 1 tahun. Yang berikutnya adalah jenis-jenis zakat atau macam-macam zakat. Jadi zakat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zakat mal dan yang berikutnya adalah zakat fitrah. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang kita miliki seperti emas, perak, perniagaan, hasil pertanian, peternakan. Ya, itu adalah beberapa contoh zakat mal yang harus kita keluarkan apabila telah mencapai 1 tahun dan syarat wajibnya terpenuhi. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Fitrah artinya suci. Maka zakat fitrah adalah zakat yang bertujuan untuk mensucikan harta kita masing-masing. Seperti itu. Yang berikutnya adalah nisab. Apa itu nisab? Nisab artinya batas minimal. Ya, batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi, nisab artinya batas minimal, ya, dari setiap jenis harta yang dimiliki. Beberapa contoh nisab zakat antara lain emas. Di emas nisabnya adalah 85 gram. Artinya ketika kita mempunyai emas sebesar atau sebanyak 85 gram dalam 1 tahun kita memilikinya, maka kita wajib menzakatinya. Contoh lain adalah perak. Nisabnya adalah 595 gram. Artinya sama, apabila kita sudah memiliki perak seberat 595 gram, maka dalam 1 tahun itu kita sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat perak tersebut. Selanjutnya perniagaan setara dengan nilai nisab emas, hasil pertanian sebesar 527 kg beras. Ada nisab peternakan juga, ada batasnya masing-masing. Adapun perhitungan zakat atau berapa besar sih harta yang harus kita zakati? Jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis hartanya. Berikut adalah contoh perhitungan zakat.
Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat yang harus kita keluarkan untuk mensucikan diri kita. Ya, apa yang dikeluarkan? Ya, makanan pokok, bisa beras, bisa gandum, dan lain-lain. Zakat fitrah, besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 sok atau setara dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok yang lainnya untuk setiap jiwa. Jadi satu orang mengeluarkan beras seberat 3,5 liter. Kemudian zakat mal. Zakat mal perhitungan zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 haul atau sudah melewati 1 tahun. Berikutnya adalah penyaluran zakat. Kepada siapa zakat itu diberikan? Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Yang pertama adalah fakir, artinya orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan. Yang kedua adalah miskin. Miskin artinya orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi harus dibedakan. Fakir sendiri, miskin sendiri, beda nih. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil artinya adalah orang yang bertugas mengelola zakat atau biasa disebut dengan panitia zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf artinya adalah orang yang baru masuk Islam. Dan berikutnya adalah riqab. Riqab artinya budak, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri. Berikutnya adalah yang keenam, gharim. Gharim artinya orang yang banyak hutang atau orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, orang yang berada di jalan, berjuang di jalannya Allah. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil, artinya orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Misalkan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, ya, dia termasuk ke dalamnya di situ. Yang terakhir adalah manfaat zakat. Apa saja sih manfaat zakat itu? Zakat memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah 1. Membersihkan harta dan mensucikan diri. Dengan mengeluarkan zakat, fitrah ataupun mal, maka kita sejatinya adalah membersihkan harta kita dan mensucikan diri kita. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat berarti kita berbagi, meringankan beban mereka. Kemudian menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Demikianlah materi di bab 4 kelas 5 ini tentang zakat. Dengan berakhirnya hari ini, maka kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadikan ilmu yang manfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.